PBB terlalu dini sebut Rusia lakukan kejahatan perang di Ukraina. PBB terlalu dini sebut Rusia lakukan kejahatan perang di Ukraina. Komisi PBB untuk Ukraina mengatakan telah menerima beberapa tuduhan pelanggaran hak asasi manusia oleh pasukan Rusia. Namun Komisi Penyelidikan Internasional Independen tentang Ukraina mengatakan masih terlalu dini untuk menyimpulkan apakah Rusia melakukan kejahatan perang. Dalam konferensi pers di Kiev, Kepala Komisi Penyelidikan Internasional Independen tentang Ukraina, Erik Mus, mengaku bahwa pihaknya menerima sejumlah laporan. Di Bucha dan Irpin, komisi telah menerima informasi tentang pembunuhan sewenang-wenang terhadap warga sipil, perusakan dan penjarahan properti, serta serangan terhadap infrastruktur sipil termasuk sekolah, kata Mus. Dia menambahkan Komisi Penyelidikan Internasional Independen tentang Ukraina juga mengamati penghancuran skala besar di wilayah Kharkiv dan Sumy yang diyakini sebagai hasil dari pengeboman udara, tembakan atau serangan rudal terhadap sasaran sipil, ujar Mus sebagaimana dilansir AFP. Kendati demikian, lanjut Mus, PBB belum pada posisi untuk memberikan karakterisasi hukum penuh dari peristiwa yang terjadi di dekat Kiev pada Maret. Dia mengatakan bukti yang telah dikumpulkan dapat jika dikonfirmasi nanti mendukung tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Papar Mus, Komisi Penyelidikan Internasional Independen tentang Ukraina yang dibentuk Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Maret akan menyelesaikan misi pertamanya. Selama kunjungan ke Bucha, Irpin, Kharkiv, dan Sumy, komisi tersebut mengumpulkan kesaksian dari warga sipil, bertemu dengan otoritas lokal serta organisasi masyarakat sipil. Adalah satu hal untuk menyaksikan pemusnahan massal, misalnya, atau menerima laporan pembunuhan yang disengaja, kata anggota komisi Pablo de Greve. Tetapi adalah hal lain untuk mengambil keputusan tentang tanggung jawab dengan kualifikasi hukum dari fakta-fakta itu, sambung de Greve. Komisi Penyelidikan Internasional Independen tentang Ukraina akan kembali ke negara itu bulan depan untuk melanjutkan pekerjaannya. Komisi PBB untuk Ukraina mengatakan telah menerima beberapa tuduhan pelanggaran hak asasi manusia oleh pasukan Rusia. Namun Komisi Penyelidikan Internasional Independen tentang Ukraina mengatakan masih terlalu dini untuk menyimpulkan apakah Rusia melakukan kejahatan perang. Dalam konferensi pers di Kiev, Kepala Komisi Penyelidikan Internasional Independen tentang Ukraina, Erik Mus, mengaku bahwa pihaknya menerima sejumlah laporan. Di Bucha dan Irpin, komisi telah menerima informasi tentang pembunuhan sewenang-wenang terhadap warga sipil, perusakan dan penjarahan properti, serta serangan terhadap infrastruktur sipil termasuk sekolah, kata Mus. Dia menambahkan Komisi Penyelidikan Internasional Independen tentang Ukraina juga mengamati penghancuran skala besar di wilayah Kharkiv dan Sumy yang diyakini sebagai hasil dari pengeboman udara, tembakan atau serangan rudal terhadap sasaran sipil, ujar Mus sebagaimana dilansir AFP. Kendati demikian, lanjut Mus, PBB belum pada posisi untuk memberikan karakterisasi hukum penuh dari peristiwa yang terjadi di dekat Kiev pada Maret. Dia mengatakan bukti yang telah dikumpulkan dapat jika dikonfirmasi nanti mendukung tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Papar Mus, Komisi Penyelidikan Internasional Independen tentang Ukraina yang dibentuk Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Maret akan menyelesaikan misi pertamanya. Selama kunjungan ke Bucha, Irpin, Kharkiv, dan Sumy, komisi tersebut mengumpulkan kesaksian dari warga sipil, bertemu dengan otoritas lokal serta organisasi masyarakat sipil. Adalah satu hal untuk menyaksikan pemusnahan massal, misalnya, atau menerima laporan pembunuhan yang disengaja, kata anggota komisi Pablo de Greve. Tetapi adalah hal lain untuk mengambil keputusan tentang tanggung jawab dengan kualifikasi hukum dari fakta-fakta itu, sambung de Greve.
Komisi Penyelidikan Internasional Independen tentang Ukraina akan kembali ke negara itu bulan depan untuk melanjutkan pekerjaannya. Amerika Serikat ingin beri sanksi ke Korea Utara, Rusia, dan Cina kompak tolak usulan di Dewan Keamanan PBB. Negara Cina dan Rusia menggunakan hak veto mereka untuk menggagalkan upaya Amerika Serikat agar PBB kembali menjatuhkan sanksi kepada Korea Utara atas peluncuran rudal balistik. Tindakan Cina dan Rusia tersebut memperlihatkan perpecahan di Dewan Keamanan PBB untuk pertama kalinya sejak menjatuhkan sanksi kepada Korea Utara pada tahun 2006 lalu. Meski Cina dan Rusia menolak, namun ada 13 anggota Dewan Keamanan PBB lainnya yang menyatakan mendukung usulan Amerika Serikat tersebut. Resolusi Amerika Serikat itu berisi usulan untuk menerapkan larangan ekspor tembakau dan minyak ke Korea Utara. Selain itu, Amerika Serikat juga meminta kelompok Lazarus dimasukkan ke dalam daftar hitam karena diduga punya hubungan erat dengan Korea Utara. Pemungutan suara Dewan Keamanan PBB tersebut dilakukan satu hari setelah Korea Utara menembakkan 3 peluru kendali, termasuk benda yang diyakini sebagai rudal balistik antar benua usai kunjungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ke Asia. Peluncuran rudal merupakan yang terbaru dilakukan tahun ini serta penyelenggaraan atas larangan yang ditetapkan Dewan Keamanan PBB. Penerapan sanksi baru terhadap Korea Utara mengarah ke jalan buntu, ungkap Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia. Sementara itu, Dubes Cina Zhang Jun mengatakan sanksi tambahan kepada Korea Utara tidak akan membantu keadaan dan hanya akan menimbulkan konfrontasi. Diketahui, 16 tahun terakhir Dewan Keamanan terus memberikan suara penuh dalam memberikan sanksi kepada Korea Utara terkait program senjata nuklir dan rudal balistik. Terakhir kali Dewan Keamanan menguatkan sanksi kepada Korea Utara ialah pada tahun 2017 lalu. Namun sejak saat itu, Cina dan Rusia kerap mendorong negara-negara agar melonggarkan sanksi atas alasan kemanusiaan. Korea Utara sendiri telah menghentikan 3 kali perundingan antara Kim Jong-un dan Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, karena tidak membuahkan hasil. Cina juga sudah mendesak Amerika Serikat untuk mengambil langkah termasuk mencabut beberapa sanksi sepihak agar Korea Utara kembali melunak dan melakukan perundingan.